Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rumah Bagus. Di sini akan kita bahas mengenai persyaratan ya. Persyaratan apa aja sih yang disiapin untuk AJB? Nah, yang pertama yang harus dipastikan dan harus ada sertifikat ya, SHM asli. Jadi kalau tiap kali ya dengan mau beli properti, entah dalam bentuk tanah ataupun bangunan, kita harus cek dulu mengenai SHM atau SHGP, terserah ya. Kalau ini di sini semuanya SHM yang saya pegang. Nah, SHM ini tertera kayak lokasi, kemudian bentuk kablingnya, kemudian nomor dan ukuran ya, jadi lengkap. Terus ada nama pemiliknya juga. Nah, ini modal dasar yang pertama ini. Kemudian untuk pemilik ya, atau penjual yang perlu kita siapkan, satu KTP. Kalau suami istri juga boleh, kalau atas nama suami istri ya sertifikatnya, berarti KTP penjualnya juga suami istri. Kemudian surat nikah, KK atau kartu keluarga, dan NPWP. Nah, itu modal dasar yang diperlukan penjual ya. Kemudian untuk pembeli, ini kebetulan sebentar lagi juga di sini ada akad ya, di salah satu notaris terdekat, Bu Alfi ya, di Wonopringgo. Kita mau mengakadkan konsumen. Di sini saya udah fotokopi KTP-nya, kemudian sudah fotokopi surat nikah, KK, dan kemudian untuk NPWP juga sudah saya siapkan, sudah saya kirim WA. Jadi untuk penjual juga harus disiapkan ya, kayak tadi ya. Yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi kartu keluarga, yang ketiga scan atau fotokopi buku nikah kalau sudah menikah. Kalau belum tidak masalah, yang penting di atas 21 tahun. Kalau di bawah 21 tahun bisa tidak AJB atau beli bangunan? Bisa, asal di situ dilampirkan KTP penjamin. Jadi contoh, jenengan mau beliin bangunan atau rumah untuk anak Anda yang masih di bawah umur ya, di bawah 21, itu bisa. Tinggal nanti dilampirkan juga KTP orang tuanya mungkin atau kakaknya, terserah seperti itu. Jadi untuk penjamin atau pendamping seperti itu. Nah, untuk biaya akad kredit sendiri, untuk biaya yang dikeluarkan ya, selain akta jual beli, itu ada juga namanya PPH atau pajak penghasilan ya, pajak penjual dari, jadi itu dikeluarkan oleh penjual. Kemudian ada PPHTB atau pajak pembeli. Nah, kalau Astana, hal itu memang kami tanggung. Jadi pembeli udah terima harga bersih tanpa main promo, tanpa ngeluarin biaya AJB. Nah, di sini ini udah saya siapkan, kita juga udah order harga. Sebentar lagi kita akan ke notaris, dan melakukan akad kredit bersama konsumen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh. Kalau posisinya single parent atau mungkin belum menikah, gimana, nggak masalah. Kalau memang kakaknya sendiri nggak masalah, atau mungkin kakaknya masih ikut orang tua juga nggak masalah. Itu tinggal dilampirkan kartu keluarga sesuai dengan status yang Anda miliki. Nah, kemudian Mas, contoh ini kalau ada nih konsumen saya, jadi dia posisinya pengen beli rumah gitu ya, pengen beli tanah, tapi dalam posisi mungkin suami atau istrinya sudah meninggal, seperti itu tidak masalah. Jadi nanti tetap dilampirkan data almarhum atau almarhumah ya, disertai dengan akta kematian, seperti itu. Jadi tidak masalah. Kemudian untuk biaya AJB sendiri biasanya sih di range kisaran 2,8 sampai 3,5, atau berdasarkan item yang di akta jual belikan ya. Jadi masing-masing beda tergantung ketentuan masing-masing notaris. Itu notaris biasanya beda-beda ya, jadi kita tidak bisa matok ya, karena memang nggak ada patokan standar setahu saya. Jadi proyek sini sama proyek saya yang satunya juga beda, tergantung notarisnya, seperti itu. Kemudian untuk AJB sendiri itu antara kalau jenengan cash atau via KPR atau perbankan itu beda. Bedanya kalau KPR otomatis jenengan juga pasti melengkapi data-data yang diminta oleh bank untuk proses KPR.
biasanya ada slip gaji, ada rekening koran, ada surat keterangan bekerja, biasanya minimal 5 tahun bekerja atau pegawai tetap seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga ada hitungan KPR sendiri, nanti kita bahas di konten berikutnya. Nah, untuk saat ini kita bahas mengenai AJB-nya aja, untuk mengenai KPR-nya nanti dibahas di lain waktu. Nah, setelah ini saya mau bersiap untuk akad dulu. Nanti selanjutnya kita akan lihat ya video akadnya. Kalau di sini, kalau di saya insya Allah nggak ribet, tinggal datang, tanda tangan, tunggu paling sekitar 1 maksimal 3 bulan sertifikat selesai, udah diterima, udah atas nama jenengan sendiri, seperti itu. Kemudian di proyek yang saya pegang, karena kami pendanaan permodalan itu enggak pakai bank, jadi sertifikatnya masih kosong seperti ini, nggak ada status roya. Nanti langsung di sini ditulis nama Anda, jadi otomatis keamanan terjamin. Untuk proyek Rumah Bagus semuanya jaminan. Kalau mengenai legalitas, kualitas itu saya berani jamin, karena semuanya sudah saya cek terlebih dahulu sebelum jenengan beli. Terima kasih sudah nonton konten kali ini. Salam Rumah Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.